Pernahkah ayah bunda melihat seorang lansia yang tiba-tiba tidak bisa berjalan, padahal kemarin masih sehat-sehat saja? Tanpa jatuh, tanpa cedera. Tapi tiba-tiba kakinya nyeri, bengkak, dan tak mampu digerakkan. Lalu dokter bilang, ini bukan karena usia, tapi karena apa yang masuk ke perutnya selama bertahun-tahun. Ya, ada makanan-makanan yang tampak biasa, bahkan tampak enak dan ramah. Tapi ternyata menyimpan racun tersembunyi yang perlahan merusak sendi, otot, hingga saraf kaki para lansia. Apa saja makanan itu? Dan kenapa diam-diam bisa melumpuhkan tubuh orang tua kita? Tonton sampai habis, karena yang terakhir, paling sering ada di meja makan rumah kita. Halo ayah bunda dan keluarga tercinta di seluruh penjuru negeri. Selamat datang kembali di channel ini, tempat kita belajar menjaga kesehatan, terutama untuk orang tua dan lansia tercinta. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan sering diabaikan. 8 makanan yang diam-diam bisa membuat nyeri dan bahkan melumpuhkan kaki pada lansia. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari hanya karena kurang informasi. Maka dari itu, tonton video ini sampai habis ya. Dan sebelum kita mulai, yuk dukung channel ini agar terus bisa berbagi informasi bermanfaat. Klik tombol like-nya sekarang juga. Subscribe untuk gabung bersama keluarga sehat Indonesia. Dan tinggalkan komentar kalau ada pengalaman pribadi atau pertanyaan yang ingin ayah bunda bagikan. Semoga setiap klik yang ayah bunda F berikan jadi pahala dan jalan kebaikan untuk menjaga orang tua kita agar tetap sehat dan mandiri di masa tuanya. Langsung saja, kita mulai pembahasannya. Bayangkan seorang kakek yang dulu begitu lincah menapaki jalan desa, kini hanya bisa duduk termenung di sudut rumah. Setiap langkah kecilnya seperti beban berat. Setiap tarikan napas disertai rasa perih yang menjalar dari lutut hingga ujung kaki. Ia bukan korban kecelakaan atau penyakit langka. Ia hanya korban dari kebiasaan kecil yang diabaikan, kebiasaan makan. Kita seringkali menyangka bahwa nyeri pada kaki lansia adalah hal wajar. Namanya juga sudah tua, begitu alasannya. Tapi benarkah usia selalu jadi kambing hitam? Atau ada sesuatu yang lebih dalam, lebih tersembunyi, yang pelan-pelan menggerogoti kekuatan kaki mereka? Sesuatu yang masuk lewat piring makan dan tak pernah kita curigai? Inilah kenyataan yang banyak keluarga tidak sadari. Dalam keheningan meja makan, dalam sajian yang tampak lezat dan bersahabat, tersembunyi racun-racun halus yang pelan-pelan menyiksa kaki lansia. Dari sepotong sosis yang digoreng garing, seiris roti putih yang tampak polos, hingga segelas soda manis yang disajikan untuk menghibur hati, semuanya bisa menjadi awal dari penderitaan yang panjang. Kaki, bagi orang tua, bukan hanya alat gerak. Ia adalah simbol dari kemandirian, kebebasan, dan martabat. Ketika seorang lansia kehilangan kekuatan kakinya, bukan hanya tubuhnya yang rapuh, tapi juga semangat hidupnya. Mereka menjadi tergantung, merasa tak berguna, dan lebih cepat putus asa. Dan ironisnya, penyebab semua itu seringkali ada di hadapan mereka setiap hari, makanan yang salah. Apa jadinya jika penderitaan ini bisa dicegah hanya dengan sedikit pengetahuan? Bagaimana jika cukup dengan menghindari 8 jenis makanan? Kita bisa menjaga agar kaki orang tua kita tetap kuat, tetap bisa melangkah, tetap bisa berjalan ke masjid, menyusuri halaman, atau sekadar berdiri di dapur memasak teh kesukaan cucunya? Maka dari itu, video ini dibuat bukan sekadar untuk memberi informasi, tetapi untuk menyelamatkan langkah terakhir dari para lansia yang kita cintai. Kita akan membongkar satu persatu makanan yang diam-diam berbahaya, yang tanpa disadari telah membuat kaki mereka nyeri, bengkak, mati rasa, bahkan sampai lumpuh. Ini adalah ajakan, bukan hanya untuk memahami, tetapi juga untuk bertindak. Untuk membuka mata, bahwa kesehatan kaki lansia tidak hanya tergantung pada terapi atau pijatan rutin, tapi dimulai dari apa yang masuk ke mulut mereka setiap hari. Karena kalau bukan kita yang peduli, siapa lagi? 1. Daging olahan, sosis, kornet, daging asap. Pada pandangan pertama, daging olahan seperti sosis, kornet, dan daging asap mungkin terlihat menggugah selera dan praktis. Namun, siapa sangka makanan ini menyimpan bahaya tersembunyi yang bisa memperburuk kondisi kaki pada lansia. Daging olahan mengandung nitrat, natrium dalam kadar tinggi, dan lemak jenuh yang semuanya merupakan pemicu utama inflamasi dalam tubuh. Peradangan kronis adalah akar dari banyak gangguan sendi dan otot, termasuk nyeri lutut, pembengkakan kaki, dan kerusakan saraf tepi. Lansia yang secara rutin mengonsumsi makanan ini dapat mengalami gejala seperti kaku di pagi hari,
sendi lutut yang terasa panas dan bengkak, serta sensasi berat saat melangkah. Ini disebabkan oleh rusaknya pelumas alami sendi, akibat efek inflamasi dari kandungan makanan olahan. Tak hanya itu, natrium tinggi dalam daging olahan menyebabkan retensi cairan, memperparah tekanan pada sendi-sendi bawah tubuh yang menopang berat badan. Dalam jangka panjang, konsumsi daging olahan juga dikaitkan dengan meningkatnya risiko penyumbatan pembuluh darah perifer, terutama di kaki. Hal ini bisa berujung pada penyakit arteri perifer, PED, yang menyebabkan kaki kesemutan, cepat lelah saat berjalan, bahkan hingga luka yang sulit sembuh. Jika tidak ditangani, kondisi ini bisa berkembang menjadi gangren atau amputasi. Sayangnya, banyak keluarga lansia tidak menyadari bahwa hidangan yang praktis dan enak ini justru menjadi musuh dalam selimut. Padahal, alternatif sehat seperti ikan segar, ayam tanpa kulit, atau tahu tempe kukus jauh lebih ramah bagi sendi dan otot kaki. Bagi lansia, menghindari daging olahan bukan sekadar pilihan diet, melainkan langkah menjaga kemandirian bergerak dan menghindari kursi roda. 2. Gula berlebih. Siapa yang tidak menyukai rasa manis? Kue, donat, coklat, dan permen sering menjadi pelipur lara yang terasa menyenangkan. Namun di balik rasa manis yang memikat, tersembunyi bom waktu bagi kesehatan kaki lansia. Konsumsi gula berlebihan bisa mempercepat munculnya kerusakan saraf tepi, memperparah peradangan, dan memicu neuropati diabetik, suatu kondisi yang menimbulkan kesemutan, mati rasa, sensasi terbakar, hingga kelemahan otot kaki. Neuropati ini lebih rentan menyerang lansia, apalagi yang memiliki riwayat diabetes atau pradiabetes. Gula yang tinggi dalam darah merusak lapisan pelindung saraf dan membuat sinyal tubuh tidak tersampaikan dengan baik. Akibatnya, lansia bisa tersandung tanpa sebab jelas, atau tidak merasa saat kakinya terluka, dan akhirnya luka tersebut membusuk karena tidak disadari. Ini adalah kondisi yang bisa mengarah pada infeksi parah bahkan amputasi. Selain itu, gula mempercepat proses glikasi, yaitu pengikatan gula dengan protein dalam tubuh, yang merusak kolagen, zat yang sangat penting untuk kekuatan sendi dan otot. Ini menjelaskan mengapa lansia yang doyan makanan manis cenderung mengalami keropos sendi lebih cepat, nyeri pada telapak kaki saat berjalan, atau kesulitan menekuk lutut karena otot terasa kaku. Bahaya lainnya, konsumsi gula berlebih membuat berat badan naik tanpa disadari. Beban berlebih pada lutut dan pergelangan kaki menjadi penyebab tambahan radang sendi, osteoartritis. Jika tidak dikendalikan, hal ini akan menghambat mobilitas, membuat lansia malas bergerak, lalu memperparah kelemahan otot karena tidak digunakan. Akhirnya, lingkaran setan nyeri, tidak bergerak, dan hilang kekuatan kaki pun terjadi. 3. Gorengan dan makanan cepat saji. Gorengan, teman sejati teh sore hari, dan makanan cepat saji seperti ayam crispy atau kentang goreng memang nikmat. Tapi tahukah ayah bunda bahwa lemak trans dan minyak jelantah dalam gorengan bisa menjadi biang keladi dari kerusakan otot dan sendi kaki pada lansia? Lemak trans menyebabkan peradangan, menyumbat pembuluh darah kecil, dan menghambat aliran darah ke kaki, terutama bagian bawah seperti betis dan telapak. Lansia sangat sensitif terhadap perubahan aliran darah ini. Gejalanya bisa berupa kram malam hari, kaki dingin dan kebas, bahkan kelemahan saat menaiki tangga. Kandungan akrilamida dan senyawa karsinogen dari minyak yang dipanaskan berulang-ulang juga bisa mempercepat penuaan jaringan otot, membuat kaki terasa lemas walau tanpa aktivitas berat. Lebih buruk lagi, makanan cepat saji umumnya tinggi garam dan rendah serat. Kombinasi ini menyebabkan tekanan darah tinggi, memperbesar risiko stroke, dan memperparah pembengkakan di pergelangan kaki. Sirkulasi yang terganggu membuat oksigen tidak cukup mencapai otot kaki, menyebabkan cepat lelah, bahkan bisa berujung pada trombosis vena dalam, DVT, yang sangat berbahaya jika tidak tertangani. Dan jangan lupakan efek psikologisnya. Makanan cepat saji membuat ketagihan. Banyak lansia makan tidak karena lapar, tapi karena kebiasaan atau rasa nyaman sementara. Tanpa disadari, kesehatan kaki menurun dari hari ke hari, sementara kemampuan berjalan bebas semakin sirna. Padahal, dengan mengganti gorengan dengan rebusan sayur, ubi kukus, atau kacang rebus, kaki bisa tetap kuat dan ringan. 4. Minuman bersoda dan manis. Minuman bersoda menyegarkan, terutama saat cuaca panas. Tapi di balik gelembung dan rasa manisnya yang menggoda, minuman ini bisa menjadi perusak tulang dan sendi paling licik bagi lansia.
Kandungan asam fosfat dalam soda secara langsung mengganggu penyerapan kalsium di tubuh. Akibatnya, tulang menjadi keropos tanpa disadari, dan kaki adalah bagian pertama yang terkena dampaknya. Lansia yang sering mengonsumsi soda rentan terkena osteoporosis, yaitu pengeroposan tulang yang membuat tulang mudah retak atau patah. Bahkan, jatuh ringan pun bisa menyebabkan tulang kaki patah jika kepadatan tulangnya sudah sangat rendah. Hal ini diperparah oleh efek soda terhadap ginjal, yang bertugas menjaga keseimbangan mineral tubuh. Ginjal yang terganggu membuat tubuh kehilangan lebih banyak kalsium lewat urin. Bukan hanya itu, gula tinggi dalam minuman manis memicu resistensi insulin dan mempercepat kerusakan otot. Akibatnya, kekuatan otot kaki menurun, lutut sering terasa gemetar, dan tubuh mudah lemas setelah berjalan jauh. Dalam jangka panjang, kebiasaan ini menyebabkan tulang rapuh dan otot melemah bersamaan, sehingga risiko kelumpuhan pun meningkat drastis. Soda juga sering menjadi pilihan bagi lansia yang sudah kehilangan selera makan, karena rasanya yang tajam. Namun, ini memperburuk kondisi tubuh karena tidak memberikan nutrisi apapun. Sebaliknya, menggantinya dengan air kelapa segar, air putih hangat, atau jus sayur dapat membantu menjaga mineral, memperkuat tulang, dan menjaga sendi tetap lentur. 5. Makanan tinggi garam. Garam adalah salah satu penyedap yang tak tergantikan di dapur. Tapi bagi lansia, terutama yang sudah memiliki masalah jantung atau ginjal, makanan tinggi garam bisa menjadi musuh utama kesehatan kaki. Kerupuk, mie instan, dan camilan ringan memang menggoda lidah, tetapi kandungan natrium di dalamnya bisa menyebabkan retensi cairan, yaitu kondisi saat tubuh menyimpan air secara berlebihan, dan itu paling sering terjadi di area pergelangan dan betis kaki. Efeknya tidak main-main. Retensi cairan bisa menyebabkan kaki menjadi bengkak, berat, dan sakit ketika digerakkan. Pembengkakan ini membuat sendi kehilangan fleksibilitasnya, dan otot di sekitar kaki mudah mengalami ketegangan. Bayangkan seorang lansia yang sudah kesulitan berjalan karena usia, kini harus menahan rasa nyeri karena lutut dan pergelangan kaki terasa seperti memikul beban ekstra setiap hari. Lebih parahnya lagi, tekanan darah yang meningkat akibat garam bisa memperburuk fungsi pembuluh darah kecil di kaki, yang merupakan jalur penting untuk mengantarkan oksigen dan nutrisi. Ketika jalur ini terganggu, sirkulasi darah ke ujung kaki menjadi buruk, menyebabkan rasa kesemutan, mati rasa, bahkan luka yang sulit sembuh. Makanan tinggi garam juga berdampak pada keseimbangan elektrolit, terutama kalium dan magnesium, yang penting untuk kontraksi otot dan fungsi saraf. Kekurangan elektrolit ini bisa memicu kram mendadak, terutama di malam hari, dan memperburuk gangguan tidur yang sudah umum di usia lanjut. Padahal, alternatif rendah garam bukan berarti hambar. Bumbu alami seperti bawang putih, jahe, daun salam, dan kunyit bisa memberi rasa yang kaya tanpa mengorbankan kesehatan. Dan untuk camilan, buah-buahan kering tanpa gula tambahan, kacang panggang tanpa garam, atau ubi rebus bisa jadi pilihan cerdas. 6. Makanan yang digoreng berulang kali. Di banyak rumah tangga, terutama di kalangan ekonomi menengah ke bawah, kebiasaan menggoreng makanan dengan minyak yang sama berulang kali sering dianggap wajar. Padahal, kebiasaan ini bisa membawa dampak sangat buruk bagi kesehatan kaki lansia. Minyak yang sudah digunakan berkali-kali akan mengalami oksidasi dan menghasilkan senyawa beracun seperti akrolein, aldehid, dan radikal bebas. Zat-zat ini jika masuk ke dalam tubuh akan mempercepat proses kerusakan sel, peradangan, dan penuaan dini jaringan, termasuk otot dan saraf tepi di kaki. Dalam jangka panjang, ini bisa menimbulkan gejala seperti kaki lemas tanpa sebab, nyeri otot berkepanjangan, hingga gangguan keseimbangan saat berjalan. Bahkan, kondisi ekstrim seperti miopati degeneratif, pelemahan otot kronis, bisa dipicu oleh konsumsi racun makanan semacam ini. Selain itu, minyak gosong juga mengandung senyawa karsinogen yang meningkatkan risiko kanker, terutama bila dikonsumsi rutin dalam jangka panjang. Bagi lansia yang sudah memiliki penyakit bawaan seperti diabetes, hal ini bisa mempercepat kerusakan pembuluh darah kecil, memperburuk neuropati diabetik, dan menyebabkan ulserasi atau borok kaki yang membusuk. Dampak dari minyak gosong bukan hanya terasa pada kaki, tetapi juga mengganggu fungsi hati yang bertanggung jawab memfilter racun. Jika hati terbebani, maka sistem kekebalan tubuh melemah, membuat luka kecil di kaki pun bisa menjadi infeksi serius yang sulit disembuhkan. Solusinya? Gunakan minyak baru setiap menggoreng. Atau lebih baik lagi, ubah metode memasak menjadi rebus, kukus, atau panggang. Selain lebih sehat,
Metode ini juga menjaga rasa dan tekstur makanan tetap lezat, tanpa meninggalkan racun berbahaya yang bisa menyiksa kaki lansia seumur hidup. 7. Roti putih dan karbohidrat olahan. Roti putih, nasi putih berlebihan, dan makanan berbahan tepung seperti kue kering sering dianggap ringan dan mudah dicerna oleh lansia. Namun, di balik kenyamanan tersebut tersembunyi bahaya laten. Makanan ini memiliki indeks glikemik yang tinggi, yang artinya mereka cepat menaikkan kadar gula darah, dan hal ini sangat merusak jika terjadi terus-menerus. Kadar gula yang naik turun drastis akan memicu peradangan kronis dalam tubuh, terutama di jaringan sendi dan otot. Ini bisa memicu kerusakan sendi secara bertahap, yang membuat lutut, tumit, dan pergelangan kaki terasa sakit bahkan saat melakukan aktivitas ringan seperti berjalan di dalam rumah. Sendi menjadi kaku, nyeri, dan bengkak. Tak hanya itu, karbohidrat olahan juga tidak memiliki cukup serat. Ini memperlambat sistem pencernaan dan menurunkan penyerapan vitamin serta mineral penting seperti magnesium dan kalsium. Tanpa mineral ini, otot dan tulang menjadi lebih rapuh, cepat lelah, dan mudah cedera. Banyak lansia yang mengira rasa nyeri di kaki karena usia, padahal sumbernya adalah asupan tepung dan nasi putih yang berlebihan. Kebiasaan mengonsumsi roti putih dan mie instan juga berdampak pada keseimbangan insulin. Ketika insulin terus dipompa karena lonjakan gula darah, lama-lama tubuh mengalami resistensi. Ini memperparah kondisi diabetes tipe 2 dan mempercepat kerusakan saraf perifer di kaki, menyebabkan rasa baal, kesemutan, atau bahkan tidak merasakan nyeri sama sekali saat kaki terluka. Sebagai alternatif, lansia disarankan untuk mengganti karbohidrat olahan dengan karbohidrat kompleks seperti nasi merah, oat, ubi, atau roti gandum utuh. Makanan ini dicerna lebih lambat, menjaga kadar gula tetap stabil, dan memberi energi tahan lama tanpa membebani kaki dan sendi. 8. Alkohol. Meski tidak umum dikonsumsi oleh semua lansia, sebagian tetap mengonsumsi alkohol dalam jumlah kecil, entah karena alasan sosial atau kebiasaan lama. Tapi bahkan dalam kadar rendah, alkohol bisa menjadi racun kronis bagi sistem saraf tepi, yang mengatur pergerakan dan kekuatan otot kaki. Alkohol memiliki efek langsung yang merusak lapisan mielin, yaitu pelindung saraf yang memungkinkan sinyal tubuh dikirim dengan lancar. Jika lapisan ini rusak, maka timbullah gejala seperti kesemutan, sensasi terbakar, atau kelemahan otot di kaki dan tangan. Dalam kondisi kronis, ini disebut neuropati alkoholik yang bisa menyebabkan hilangnya keseimbangan, jatuh mendadak, bahkan kelumpuhan sebagian. Selain itu, alkohol mengganggu penyerapan vitamin B1, tiamin, B6, dan B12, 3 vitamin yang sangat penting untuk kesehatan saraf dan otot. Defisiensi vitamin ini menyebabkan otot kaki melemah, nyeri tajam saat berjalan, hingga penurunan refleks. Akibatnya, lansia kesulitan menaiki tangga, bangun dari duduk, bahkan berdiri dalam waktu lama. Fungsi hati juga tidak luput dari dampak alkohol. Jika hati rusak, tubuh tidak bisa memproses racun dengan optimal. Ini menyebabkan penumpukan racun dalam darah, yang bisa memperparah kondisi inflamasi otot dan saraf kaki. Menghentikan konsumsi alkohol secara total bisa mengembalikan fungsi saraf secara perlahan, terutama jika dibarengi dengan pola makan sehat dan suplementasi vitamin saraf. Alternatif yang lebih baik, gantilah dengan teh herbal, air kelapa, atau jus buah tanpa tambahan gula, lebih sehat dan menyegarkan, tanpa menyiksa kaki. Kita telah menyusuri 8 jenis makanan yang diam-diam menjadi musuh dalam selimut. Makanan yang kerap tersaji di meja makan tanpa kita curigai, yang tampak biasa, tapi menyimpan racun perlahan. Dan mungkin, selama ini, kita turut menjadi bagian dari siklus itu. Memberi camilan manis untuk menyenangkan hati kakek, menyajikan gorengan hangat sebagai teman minum teh nenek, tanpa tahu bahwa setiap gigitan membawa mereka selangkah lebih dekat pada kehilangan fungsi kaki mereka. Tapi pengetahuan adalah cahaya. Dan hari ini, kita sudah menyalakan cahaya itu. Dalam kehidupan lansia, kaki bukan sekadar organ gerak. Kaki adalah alat untuk menuju masjid, menyambut cucu di halaman, berjalan ke kebun yang dulu mereka rawat. Ketika kaki itu melemah, banyak hal yang ikut hilang. Harga diri, kebebasan, bahkan rasa percaya diri. Dan sebagai anak, cucu, atau pendamping, kita punya peran penting. Menjadi penjaga langkah mereka, agar tak berhenti terlalu cepat. Video ini bukan penutup dari sekadar video informasi. Ini adalah undangan untuk lebih peduli, lebih waspada terhadap apa yang kita sajikan pada orang tua kita.
Tidak perlu langsung menghentikan semua makanan enak. Tapi mulai dari mengganti satu kebiasaan buruk saja bisa berarti besar. Ganti sosis dengan tempe kukus. Ganti soda dengan air kelapa. Ganti roti putih dengan nasi merah. Pelan-pelan, tapi pasti. Karena tubuh pun butuh waktu untuk pulih. Dan lansia butuh waktu untuk beradaptasi. Mungkin kita tidak bisa membalikan waktu. Tapi kita bisa memperlambat kerusakan, menjaga kekuatan, dan memperpanjang masa berjalan mereka. Dan dalam setiap langkah yang mereka ambil, langkah yang tidak lagi diiringi rasa nyeri atau ketakutan akan jatuh, terselip doa dan rasa syukur yang dalam. Untuk kita, yang sudah mulai peduli. Dan bagi ayah bunda yang masih muda, ingatlah bahwa kaki yang ayah bunda anggap kuat sekarang suatu hari nanti akan menua juga. Apa yang ayah bunda makan hari ini adalah warisan bagi tubuhmu di masa tua nanti. Maka jadikan pengetahuan ini sebagai pelajaran, bukan hanya untuk orang tua kita, tapi juga untuk diri kita sendiri. Karena sejatinya, menjaga kesehatan lansia bukan tentang mencegah penyakit semata, tapi tentang merawat cinta, menjaga martabat, dan menunjukkan bahwa kita masih ada untuk mereka. Bahwa masa tua bukan masa menunggu kematian, tapi masa yang pantas untuk dihormati, dimuliakan, dan dijaga kualitasnya. Maka, tutuplah video ini dengan satu tekad sederhana. Mulai hari ini, aku akan lebih hati-hati dalam menyajikan makanan untuk orang tuaku. Karena aku tahu, setiap sendok yang mereka makan adalah langkah yang bisa mereka pertahankan. Nah, ayah bunda, itulah 8 makanan yang seringkali tidak kita sadari telah menjadi penyebab nyeri dan kelemahan kaki pada orang tua kita. Ingat, menjaga kesehatan kaki bukan sekadar agar bisa berjalan, tapi agar para lansia tetap mandiri, percaya diri, dan bahagia di masa tuanya. Kalau ayah bunda merasa video ini bermanfaat, jangan pelit ilmu, share ke keluarga atau teman yang punya orang tua di rumah. Siapa tahu, lewat video ini, kita bisa menyelamatkan langkah mereka yang tersisa. Jangan lupa juga untuk like video ini, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya ayah bunda nggak ketinggalan info penting lain seputar kesehatan lansia dan keluarga. Dan pastinya, tulis komentar ayah bunda di bawah. Apakah ayah bunda pernah melihat perubahan kaki pada orang tua karena pola makan? Atau ingin request topik selanjutnya? Kami tunggu interaksinya ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan semoga Allah senantiasa menjaga kesehatan orang tua kita semua. Pernahkah ayah bunda melihat seorang lansia yang tiba-tiba tidak bisa berjalan, padahal kemarin masih sehat-sehat saja? Tanpa jatuh, tanpa cedera. Tapi tiba-tiba kakinya nyeri, bengkak, dan tak mampu digerakkan. Lalu dokter bilang, ini bukan karena usia. Tapi karena apa yang masuk ke perutnya selama bertahun-tahun. Ya, ada makanan-makanan yang tampak biasa, bahkan tampak enak dan ramah. Tapi ternyata menyimpan racun tersembunyi yang perlahan merusak sendi, otot, hingga saraf kaki para lansia. Apa saja makanan itu? Dan kenapa diam-diam bisa melumpuhkan tubuh orang tua kita? Tonton sampai habis, karena yang terakhir, paling sering ada di meja makan rumah kita. Halo ayah bunda dan keluarga tercinta di seluruh penjuru negeri. Selamat datang kembali di channel ini, tempat kita belajar menjaga kesehatan, terutama untuk orang tua dan lansia tercinta. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan sering diabaikan. 8 makanan yang diam-diam bisa membuat nyeri dan bahkan melumpuhkan kaki pada lansia. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari hanya karena kurang informasi. Maka dari itu, tonton video ini sampai habis ya. Dan sebelum kita mulai, yuk dukung channel ini agar terus bisa berbagi informasi bermanfaat. Klik tombol like-nya sekarang juga. Subscribe untuk gabung bersama keluarga sehat Indonesia. Dan tinggalkan komentar kalau ada pengalaman pribadi atau pertanyaan yang ingin ayah bunda bagikan. Semoga setiap klik yang ayah bunda berikan jadi pahala dan jalan kebaikan untuk menjaga orang tua kita agar tetap sehat dan mandiri di masa tuanya. Langsung saja, kita mulai pembahasannya. Bayangkan seorang kakek yang dulu begitu lincah menapaki jalan desa, kini hanya bisa duduk termenung di sudut rumah. Setiap langkah kecilnya seperti beban berat. Setiap tarikan napas disertai rasa perih yang menjalar dari lutut hingga ujung kaki. Ia bukan korban kecelakaan atau penyakit langka. Ia hanya korban dari kebiasaan kecil yang diabaikan, kebiasaan makan. Kita seringkali menyangka bahwa nyeri pada kaki lansia adalah hal wajar. Namanya juga sudah tua, begitu alasannya. Tapi benarkah usia selalu jadi kambing hitam? Atau ada sesuatu yang lebih dalam,
lebih tersembunyi, yang pelan-pelan menggerogoti kekuatan kaki mereka? Sesuatu yang masuk lewat piring makan dan tak pernah kita curigai? Inilah kenyataan yang banyak keluarga tidak sadari. Dalam keheningan meja makan, dalam sajian yang tampak lezat dan bersahabat, tersembunyi racun-racun halus yang pelan-pelan menyiksa kaki lansia. Dari sepotong sosis yang digoreng garing, seiris roti putih yang tampak polos, hingga segelas soda manis yang disajikan untuk menghibur hati, semuanya bisa menjadi awal dari penderitaan yang panjang. Kaki, bagi orang tua, bukan hanya alat gerak. Ia adalah simbol dari kemandirian, kebebasan, dan martabat. Ketika seorang lansia kehilangan kekuatan kakinya, bukan hanya tubuhnya yang rapuh, tapi juga semangat hidupnya. Mereka menjadi tergantung, merasa tak berguna, dan lebih cepat putus asa. Dan ironisnya, penyebab semua itu seringkali ada di hadapan mereka setiap hari, makanan yang salah. Apa jadinya jika penderitaan ini bisa dicegah hanya dengan sedikit pengetahuan? Bagaimana jika cukup dengan menghindari 8 jenis makanan? Kita bisa menjaga agar kaki orang tua kita tetap kuat, tetap bisa melangkah, tetap bisa berjalan ke masjid, menyusuri halaman, atau sekadar berdiri di dapur memasak teh kesukaan cucunya? Maka dari itu, video ini dibuat bukan sekadar untuk memberi informasi, tetapi untuk menyelamatkan langkah terakhir dari para lansia yang kita cintai. Kita akan membongkar satu persatu makanan yang diam-diam berbahaya, yang tanpa disadari telah membuat kaki mereka nyeri, bengkak, mati rasa, bahkan sampai lumpuh. Ini adalah ajakan, bukan hanya untuk memahami, tetapi juga untuk bertindak. Untuk membuka mata, bahwa kesehatan kaki lansia tidak hanya tergantung pada terapi atau pijatan rutin, tapi dimulai dari apa yang masuk ke mulut mereka setiap hari. Karena kalau bukan kita yang peduli, siapa lagi? 1. Daging olahan, sosis, kornet, daging asap. Pada pandangan pertama, daging olahan seperti sosis, kornet, dan daging asap mungkin terlihat menggugah selera dan praktis. Namun, siapa sangka makanan ini menyimpan bahaya tersembunyi yang bisa memperburuk kondisi kaki pada lansia. Daging olahan mengandung nitrat, natrium dalam kadar tinggi, dan lemak jenuh yang semuanya merupakan pemicu utama inflamasi dalam tubuh. Peradangan kronis adalah akar dari banyak gangguan sendi dan otot, termasuk nyeri lutut, pembengkakan kaki, dan kerusakan saraf tepi. Lansia yang secara rutin mengonsumsi makanan ini dapat mengalami gejala seperti kaku di pagi hari, sendi lutut yang terasa panas dan bengkak, serta sensasi berat saat melangkah. Ini disebabkan oleh rusaknya pelumas alami sendi, akibat efek inflamasi dari kandungan makanan olahan. Tak hanya itu, natrium tinggi dalam daging olahan menyebabkan retensi cairan, memperparah tekanan pada sendi-sendi bawah tubuh yang menopang berat badan. Dalam jangka panjang, konsumsi daging olahan juga dikaitkan dengan meningkatnya risiko penyumbatan pembuluh darah perifer, terutama di kaki. Hal ini bisa berujung pada penyakit arteri perifer, PED, yang menyebabkan kaki kesemutan, cepat lelah saat berjalan, bahkan hingga luka yang sulit sembuh. Jika tidak ditangani, kondisi ini bisa berkembang menjadi gangren atau amputasi. Sayangnya, banyak keluarga lansia tidak menyadari bahwa hidangan yang praktis dan enak ini justru menjadi musuh dalam selimut. Padahal, alternatif sehat seperti ikan segar, ayam tanpa kulit, atau tahu tempe kukus jauh lebih ramah bagi sendi dan otot kaki. Bagi lansia, menghindari daging olahan bukan sekadar pilihan diet, melainkan langkah menjaga kemandirian bergerak dan menghindari kursi roda.